Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai hukum perikatan. Anggota kelompok dari kelompok 5 terdiri dari Aulia Zahra, Ilham Nardi Juliawan, Kristia Septiani, Naula Nadia Zahra, Sela Virgiana, serta Septiadi Manuel. Baik, yang pertama, latar belakang mengenai hukum perikatan. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak warga yang tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan perikatan. Pinjam-meminjam, hal-hal seperti itu, membeli suatu barang, kemudian sewa menyewa, itu semua termasuk ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan di Indonesia dituangkan dalam sebuah buku ketiga KUH Perdata atau Buherlik Wetboek. Salah satunya, di dalam hukum perikatan, setiap orang dapat melakukan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian apapun atau bagaimanapun, baik itu yang diatur dalam undang-undang ataupun tidak. Inilah yang disebut kebebasan berkontrak. Suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Syarat-syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak tegas diatur di dalamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ilhan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsepsi hukum perikatan. Perikatan sendiri atau verbintenis merupakan suatu hubungan antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak yang terlibat adalah kreditur yang berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya yakni debitur yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Perikatan juga dapat disebut dengan sebagai suatu hubungan antara dua pihak yang dimana satu pihak menuntut sebuah kewajiban kepada pihak yang lainnya. Dan di atas sudah dijelaskan bahwa adanya hubungan hukum, dan karena adanya hubungan hukum, maka hak yang dimiliki oleh kreditur ini dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu, apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka pihak kreditur atau yang dirugikan dapat menuntut hal tersebut di pengadilan. Bisa di next. Nah, sistem hukum perikatan sendiri yaitu memiliki sistem yang terbuka sebagaimana diatur dalam buku 3 KUHP Perdata. Yang dimaksudkan terbuka adalah hukum perikatan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan atau perjanjian yang berisi apa saja dengan catatan tidak bertentangan dengan ketertiban dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum perikatan juga dikenal dengan hukum pelengkap atau optional law, yang artinya pasal-pasal di dalamnya boleh saja disingkirkan apabila sekiranya dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Dengan kata lain, mereka boleh mengatur sendiri kepentingan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam janji yang mereka buat. Bisa di next. Lalu yang ketiga ada sumber hukum perikatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1233 KUH Perdata, dijelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian atau karena undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan, yaitu pertama adalah perjanjian dan yang kedua adalah perikatan yang lahir dari undang-undang. Lalu perikatan yang lahir dari undang-undang ini dari perjanjian
diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap yang lainnya. Dijelaskan pula bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang selanjutnya mengakibatkan atau menimbulkan hubungan yang mengikat di antara pihak tersebut. Lalu yang kedua adalah perikatan yang lahir karena undang-undang. Dan ini pula dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada karena undang-undang semata, dan yang kedua ada karena perbuatan hukum. Yang karena undang-undang semata ini adalah perikatan yang lahir karena undang-undang semata dapat dijumpai misalnya dalam hukum keluarga, yaitu mengenai hubungan orang tua dan anak, atau hukum pekarangan tetangga yang hidup berdampingan. Sebagai contoh dalam hukum keluarga, ya ini dapat dilihat dalam pasal 104 KUH Perdata, bahwa yang menjelaskan bahwa suami istri dengan hanya melakukan suatu perkawinan, artinya mereka telah saling mengikatkan diri dan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Lalu yang kedua adalah karena perbuatan manusia. Ini juga dibagi ke dalam kedua jenis, yaitu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata, dan yang kedua adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Aulia Zahra. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis perikatan. Menurut para ahli, perikatan dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, menurut ilmu hukum perdata. Jika dilihat dari objeknya, yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, kemudian untuk tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, perikatan manasuka. Yang kelima, perikatan fakultatif. Kemudian ada perikatan generik dan spesifik. Yang ketujuh, perikatan yang dapat dibagi dan dapat tidak dibagi. Dan yang kedelapan, perikatan sepintas lalu terus-menerus. Kemudian, jika dilihat dari subjeknya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu perikatan tanggung-menanggung dan perikatan pokok dan tambahan. Yang ketiga, jika dilihat dari daya kerjanya, dibagi ke dalam dua, yaitu perikatan dengan ketetapan waktu, dan yang kedua, perikatan bersyarat. Jenis perikatan menurut undang-undang. Yang pertama ada perikatan untuk memberikan sesuatu sesuai dengan pasal 1235 sampai 1238 KUH Perdata. Dalam perikatan ini termasuk kewajiban yang berutang untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya seperti bapak rumah tangga yang tidak sampai pada saat penyerahannya. Kemudian ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, yaitu pasal 1238 sampai pasal 1242 KUH Perdata. Dan yang ketiga ada perikatan bersyarat, yaitu pasal 1253, pasal 1259 sampai pasal 1267 KUH Perdata. Yang keempat ada perikatan manasuka atau alternatif sesuai dengan pasal 1272 sampai 1277 KUH Perdata. Selanjutnya ada perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung sesuai dengan pasal 1278 sampai 1303 KUH Perdata. Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang yang berpiutang jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu pembebasnya yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi.
Kemudian ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi sesuai dengan pasal 1296 sampai pasal 1303 KUH Perdata. Dalam perikatan ini, objeknya yaitu mengenai suatu barang yang penyerahan atau suatu perbuatan pelaksanaannya dapat dibagi-bagi secara nyata atau perhitungan. Dan yang terakhir ada perikatan dengan ancaman sesuai dengan pasal 1304 sampai 1312 KUH Perdata. Ancaman hukuman adalah suatu keterangan sedemikian rupa yang disampaikan oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Maksud dari adanya ancaman hukuman ini adalah untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi dan untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wan prestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal tersebut. Bisa di next. Kemudian mengenai syarat-syarat perjanjian. Pertama, kesepakatan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian dari pihak masing-masing harus dinyatakan dengan tegas, tidak diam-diam, dan juga tidak diberikan bebas dari paksaan. Kemudian ada kecakapan untuk membuat perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau ahil balik dan sehat pikirannya. Kemudian yang ketiga ada kecakapan untuk membuat perjanjian. Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Maksud dari hal tersebut di sini adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya menurut pasal 1333 KUH Perdata. Dan yang terakhir ada suatu sebab yang halal. Sebab yang halal tersebut adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tentang tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata. Mungkin sekian materi dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian terbagi menjadi 7, yaitu pertama perjanjian timbal balik